Jadi gini Mbak, sebelum masuk ke dalam proses penegakan hukum pidana ya, kita bicara dalam perspektif normatif dulu. Pada prinsipnya hukum pidana itu tidak boleh diperlambat. Artinya apa? Secepatnya proses itu dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah melibatkan negara. Ini bukan perkara hukum private tapi hukum publik terkait dengan hukum pidana. Dan korban itu yang melindungi korban adalah negara, dalam hal ini adalah kepolisi. Nah, proses penegakan hukum pidana apabila korban kemudian ada proses keterlambatan dalam proses penindakannya atau penegakannya, ini kan dilihat dari tiga aspek dulu, ada beberapa aspek dulu. Dalam aspek teoritis kemungkinan besar penegak hukum dalam hal ini kepolisian belum menemukan dua alat bukti yang cukup mungkin untuk menetapkan terduga pelaku menjadi tersangka. Nah, ini pembuktian. Nah, tapi apabila pembuktiannya kemudian sudah diperoleh terang benderang dan apabila ada permasalahan kok ada keterlambatan, nah ini menjadi problem. Apakah di dalam itu ada dugaan-dugaan kesengajaan atau tidak? Nah, tapi kami dalam hal ini sebagai akademisi tidak bisa berbicara terkait dengan hal praktek gitu, karena itu tugas kepolisian. Tapi dalam hal teori, dalam hal proses normatif tidak boleh hukum pidana. Hukum pidana tetap diproses, dikawal sampai kapal, karena tidak ada proses pemberhentian hukum pidana itu. Dalam hal ini, walaupun keluarga korban itu memaafkan, apalagi korban adalah anak di bawah umur yang jelas dilindungi oleh Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, kemudian Presiden Jokowi pada waktu itu mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2016 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang mana ancaman pidananya sangat berat. Itu ancaman maksimal hukuman kebiri. Saling gedeknya kepala negara banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Artinya apa? Bagaimana anak ini diberikan hak khusus, dilindungi secara khusus oleh negara.